الله أكبر الله أكبر. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah biwahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita boleh hadir di dalam masjid yang tidak lain lis-sholati, laksanakan ibadah sholat yang tentu kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalam ini akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita semua yang hadir di dalam masjid ini termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu yang lalu sedikit kita telah membahas perihal tentang 10 perkara kesejahteraan. Bagi 10 kesejahteraan itu ada 10 kata baginda Nabi, sebagaimana diterangkan dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Kesejahteraan atau kebahagiaan itu ada 10 perkara. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah ibadah. Di mana 10 perkara ini kata baginda Nabi, khamsatun fid dunya, 5 perkara ada di dunia, wa khamsatun fil akhirati, dan 5 perkara ada di akhirat. Adapun 5 perkara ketika berada di dunia, yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah ibadah, yang pada pertemuan minggu yang lepas ini sudah kita bahas. Adapun kesejahteraan yang nomor 3 ketika berada di dunia adalah berupa warizku minal halali. Allah berikan rezeki yang halal terhadap diri kita. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh sangat bahagia sekali bila dalam keseharian kita mendapatkan rezeki yang mana rezeki itu halal. Kenapa? Sebab di antara ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang makan minum daripada rezeki yang tidak halal, ancaman di antaranya pernah baginda Nabi memberikan nasihat kepada sahabat Sa'ad, ya Sa'adu atib mat'amaka, wahai Sa'ad, perbaikilah makanmu. Takun mustajabat da'awati, niscaya Allah akan kabulkan doamu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, innal abda la yakdziful luqmatal harama fi jawfihi. Sungguh bagi seorang hamba yang dia makan satu suapan di dalam mulutnya atau di dalam halkumnya, ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman, maka tidak diterimalah amal kebaikannya selama 40 hari. Itu satu suapan sahaja amal kita tidak diterima selama 40 hari. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu kita semua di sini menghendaki sangat anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu apa hubungannya dengan makanan yang halal? Apa hubungannya dengan minuman yang haram? Apa yang kita berikan kepada anak kita, baik molek atau tidaknya nanti anak kita itu juga boleh
molek atau tidaknya anak kita, soleh atau tidaknya anak kita nanti, itu juga boleh dilihat macam mana cara memberikan makan anak kita. Apakah makan yang kita berikan itu murni-murni memang betul-betul halal 100%, atau memang ada perkara-perkara yang syubhat yang kita berikan kepada anak kita, mungkin terlebih perkara yang haram. Kita belajar daripada cerita macam mana ayah daripada Imam Syafi'i. Ayah daripada Imam Syafi'i ketika masa mudanya sebelum ia menikah, termasuk di antara pemuda yang zuhud dan wara' menjauhkan zuhud dan wara' menjauhkan dirinya daripada perkara yang syubhat, sehingga suatu ketika ayahnya Imam Syafi'i ini yang bernama Idris, ayahnya Syafi'i ini namanya Idris. Ketika pemuda bernama Idris ini tengah bepergian di tengah-tengah jalan, lapar, nak makan tak ada makanan, kemudian nak beli makan pun tak ada uang. Akhirnya apa? Nak mengisi perutnya ini, dia cari sungai. Nak isi perutnya ini dengan air sebanyak-banyaknya, carilah sungai. Didapati di sungai itu ternyata ada buah tufah, ada buah apel yang hanyut di sungai. Kerana ia lapar, tak pikir panjang, ambillah buah apel itu lalu ia makan. Bila sudah ia makan satu gigitan, teringat, ya Allah, buah apel siapa yang telah aku makan ini, ya Allah, menyesal, menangis dengan sangat. Pemuda bernama Idris yang nanti ini akan menjadi cikal bakal ataupun akan menjadi ayah daripada Imam Syafi'i. Kemudian dicarilah mana pokok buah apel dekat tepian sungai, dijumpa. Kemudian minta halalah kepada si punya daripada buah apel yang telah hanyut tadi itu. Dijumpa orang tua pemiliknya. Wahai orang tua, aku telah dapati buah apelmu hanyut di sungai. Aku telah makan satu gigitan saja, dan ni buktinya satu gigitan. Aku nak halal daripada buah apel yang telah aku makan. Takkan aku halalkan wahai pemuda selagi engkau tidak melaksanakan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya engkau kena bekerja kepadaku selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu takkan aku bayar gaji. Nak halal daripada satu gigitan sahaja, itu syaratnya kena bekerja selama 2 tahun tanpa bayar gaji. Ya Allah ya Karim, bekerjalah pemuda ini selama 2 tahun. Selepas 2 tahun lalu minta halalnya kembali. Kata orang tua yang punya buah apel ini, masih ada satu syarat lagi yang harus engkau kerjakan. Apa syaratnya? Syaratnya engkau kena menikahi anak perempuanku. Tetapi anak perempuanku ini tak ada tangan, tak ada 2 kaki, tak boleh melihat, begitu juga tak boleh mendengar. Macam mana? Bila kau nak menikah dengan anak perempuanku yang tadi aku sebutkan ciri-cirinya, maka aku akan halalkan buah apel yang telah engkau makan. Ya Allah ya Karim, andaikan kita yang makan kemudian dikasih syarat yang nomor 2, ada yang nak apa tidak? Boleh angkat tangan. Ya Allah, ada yang nak, betul nak? Nanti menyesal lepas. Bilanya ya Allah ya Karim, kerana semata-mata nak halal, kerana takut nanti di akhirat akan dituntut dan kita tak boleh mengembalikan apa yang telah kita makan, maka pemuda bernama Idris ini siap menikahinya. Selepas dinikahkan, kata orang tua, wahai pemuda, di bilik itulah anak perempuanku, masuklah, halal sudah buat engkau. Lalu pemuda bernama Idris ini ketika di hadapan pintu, ia pun ketuk pintu dengan mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Ini adab bagi kita bila kita masuk di mana tempat, mungkin bahkan rumah kita sendiri yang kita nampak ke rumah ini tak ada sesiapa, maka tetaplah ucapkan kalimat Assalamualaikum. Atau mungkin kita masuk ke dalam hutan semisal, maka ucapkanlah kalimat Assalamualaikum. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika dibuka pintu, pemuda ini mengucapkan kalimat Assalamualaikum sambil ketuk pintu. Bila ternyata di dalam bilik itu ada suara yang merdu dan indah dengan menjawab Waalaikumsalam. Dibuka pintunya, nampak perempuan yang sangat cantik, yang sangat comel. Bilanya mengerti demikian, maka pemuda bernama Idris ini pun lari kerana dianggap salah alamat, kata pemuda ini. Kata orang tua, wahai pemuda,
itulah anak perempuanku. Yang aku maksud anak perempuanku ini tidak mempunyai kedua tangan, selama masa hidupnya tidak pernah mengambil benda milik orang lain. Ya Allah ya Karim, nikah dengan perempuan ini, lahirlah seorang anak ketika usia 9 tahun. Ia sudah hafal Al-Quran, yang tidak lain bernama Imam Syafi'i, mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu juga kita, bila kita nak dapati anak-anak yang soleh, sangat-sangat perlu kita jaga makan dan minumnya, jangan sampai tercampur perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara, terlebih perkara-perkara yang haram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun macam mana Ustaz warisku minal halali, macam mana kita nak dapatkan rezeki Ustaz, macam mana supaya Allah ini memperlancar daripada rezeki kita, maka para ulama menjelaskan di beberapa kitabnya ada 4 perkara, yang mana 4 perkara ini memungkinkan sangat Allah akan memberikan keluasan rezeki terhadap kita. Di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah menyebutkan, di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah menyebutkan, Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu istaghfiru, perbanyaklah istighfar. Yang pertama, supaya Allah memperlancar daripada rizki kita. Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran surat An-Nuh, Istaghfiru rabbakum, perbanyaklah beristighfar kepada Tuhanmu yang tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Biasa kita zikir itu kita ucapkan begini kalau kita zikir. Ketika kita selepas daripada ibadah sholat, itu biasa kita mengucapkan kalimat begini, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada separuh-separuh dalam satu riwayat itu bukan astaghfirullahalazim, tetapi menggunakan kalimat astaghfirullahalladzi, bukan hal azim. Astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bila kita tidak disambung, kita mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim. Tetapi bila kita sambung, maka banyak riwayat yang menyebutkan dengan kalimat astaghfirullahalladzi, bukan hal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah dua-duanya betul lah mana yang kita nak ambil. Boleh kita mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim, boleh kita mengucapkan kalimat astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bolehlah mana-mana, tapi para ulama yang sering kali Ustaz jumpa bila berzikir mengucapkan kalimat astaghfirullahalladzi, bukan hal azim. Kalau dua-dua betul, mana Ustaz yang tak betul? Yang tak betul itu bila tak pernah beristighfar, itulah yang tak betul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, perbanyaklah beristighfar kepada Tuhanmu yang tidak lain adalah Allah. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan air hujan terhadap kalian dengan air hujan yang lebat. Apa maknanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Perkara subur atau perkara di dunia ini semuanya bergantung kepada air. Kita makan tak ada air, tak boleh kita memasak. Nak minum tak ada air, dan air itu sumbernya daripada as-sama', daripada langit. Bahkan ketika kita bertanam tak ada air, maka kita tidak boleh bertanam. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Begitu juga Allah akan memberi kepada kalian amwal, harta-harta, bukan malun tetapi amwal. Memperbanyak istighfar, Allah akan memperbanyak atau Allah akan memberikan kita harta. Wa banina, begitu juga Allah akan memberikan anak keturunan kepada kita. Mungkin
Allah akan memberikan anak keturunan kepada kita. Mungkin di antara kita mungkin ada yang oleh Allah belum berikan keturunan. Nah, sangat Allah berikan keturunan, maka boleh amalkan untuk memperbanyak istighfar. Yang pertama, bila kita nak dilancarkan rezeki oleh Allah, perbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak atau memperkuat takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum makhraja, maka Allah akan mengeluarkan, maka Allah akan menjadikan terhadap diri kalian jalan keluarnya. Bila kita ada masalah, mungkin tiap-tiap hari kita ada masalah, mungkin kita kurang bertakwa kepada Allah. Kurang bertakwa kepada Allah, maksudnya bertakwa ini macam mana? Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tengok orang-orang yang senantiasa bermaksiat itu nampak di zahirnya atau mukanya mungkin tak ada apa-apa, tetapi di dalam hatinya zulumat, di dalam hatinya ini gelap, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga orang-orang yang memperkuat daripada takwanya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki kepadanya daripada perkara-perkara yang tidak disangka. Ya Allah ya Karim, kita memperkuat takwa kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah dengan moleknya, kemudian dengan sekuat tenaga kita hindarkan perbuatan-perbuatan maksiat, insya Allah termasuk golongan yang oleh Allah akan berikan rizki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini ingat sekali, ada di kampung saya ini ada seorang petani yang dia kerjanya bertanam padi. Punya anak lima, di mana anaknya ini ketika dulu masih kecil-kecil lagi, masih sekolah di sekolah-sekolah rendah macam itu. Itu ekonominya biasa-biasa saja. Dia tak punya motor, tak punya kereta, bahkan televisi pun di dalam rumah itu tak ada. Di dalam rumah itu televisi, TV itu tak ada. Kemudian bila orang ini memondokkan anaknya, anak yang pertama ini dipondokkan. Ini saya saksinya. Bila anaknya dipondokkan ini, masya Allah tabarakallah, daripada segi ekonomi anaknya besar, dipondokkan, ditempatkan di satu pondok. Bila anaknya ini pun juga perlu biaya yang namanya di pondok, tetapi masya Allah tabarakallah ekonominya mulai bergerak. Dia mulai boleh beli televisi. Kemudian anak yang keempat ini dipondokkan lagi, masya Allah tabarakallah, sebab barokahnya itu kemudian boleh bina mana rumah yang tak molek, dia boleh binanya. Sampai kemudian 5 anak ini semua dipondokkan semuanya. Masya Allah, di rumah itu hanya ada suami dan istri, kelima anaknya semua mondok semuanya. Ya Allah ya Karim, boleh bina rumah, kemudian dia boleh beli motor, min haitsu la yahtasib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, padahal ya bercocok tanamnya atau bertaninya itu di sawah, yang sawah itu ya hanya itu saja, tidaklah beli sawah-sawah yang lain, tidak. Ya Allah ya Karim, sempat saya ini bertanya kepada salah satu anaknya, bila anaknya yang sulung atau anaknya yang pertama ini pernah mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, bila engkau nak hantar uang kepadaku untuk biaya belajarku, maka jangan pernah kau berhutang dengan orang lain daripada hasil kerja engkau. Bila engkau tak ada duit, tak payah engkau berhutang, tak payah engkau hantar uang kepadaku. Dan kesaksian anak ini ya dulu mula-mula biasa, 1 bulan 2 bulan tidak dikasih uang sama orang tuanya itu biasa. Tapi masya Allah tabarakallah, itu tadi Allah berikan min haitsu la yahtasib. Kemudian yang pertama tadi memperbanyak istighfar, yang kedua adalah memperkuat takwanya, kemudian yang ketiga adalah bertawakal.
bekerja, kemudian dengan kita bertawakal, ya Allah, aku kerja ini semata-mata karena perintah-Mu ya Allah. Bekerja itu perintah para jamaah. Kenapa? Sebab tanggung jawab kita kepada anak dan istri untuk memberikan nafkah dengan cara bekerja. Adapun hasilnya ya Allah, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Inilah yang dinamakan tawakal. Kemudian kemudian dijelaskan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini masih ada kelanjutan ayat tadi Ustadz baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lakum makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, fahasbuh, maka niscaya Allah akan cukupi daripada keperluannya. Ya Allah ya Karim. Maka jom para jamaah bekerja, jangan sampai kita mengeluh tak ada duit tapi kita tak nak kerja. Insya Allah sebab karena tawakal kita bekerja, hasil apapun kita serahkan kepada Allah. Yang penting adalah bekerja. Insya Allah Allah akan cukupi daripada rizki kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, Allah akan memperluas rizki terhadap hambanya. Yang keempat adalah bersyukur dengan apa yang oleh Allah telah berikan kepadanya. Apapun, berapapun itu yang telah oleh Allah berikan kepada kita, syukur. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Tadi yang pertama adalah memperbanyak istighfar, yang kedua adalah memperkuat takwa, yang ketiga adalah bertawakal, yang keempat adalah bersyukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kelima, perkara yang pertama ilmu, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga rizki yang halal. Kemudian perkara yang keempat, kesejahteraan yang keempat ketika berada di dunia adalah wasabru ala syiddati, sabar atas segala musibah yang oleh Allah berikan kepada kita. Intinya sabar. Apapun itu bentuknya sabar. Di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi mengatakan bahwa sabar itu ada dua. Kata Imam Al-Qusyairi, sabar itu ada dua. Yang pertama, sabar atas perkara yang sedang diupayakan. Faham ya ini ya? Sabar atas perkara yang sedang diupayakan. Yang kedua, sabar atas perkara yang tanpa diupayakan. Apa maksudnya sabar atas perkara yang tengah atau sedang diupayakan? Seperti halnya kita melakukan ibadah berupa sholat, berupa puasa, berupa kerja kita, ibadah-ibadah yang lain itu. Sabar atas segala apa yang kita upayakan. Kita kan sholat ini kan tengah mengupayakan atau tengah melakukan perbuatan sholat. Sabar kerjakan dengan molek. Begitu juga bila kita kerja di luar itu, bila kita pagi berangkat kerja atau sabar dengan apa yang sedang atau tengah kita upayakan atau tengah kita kerjakan. Yang pertama kata Imam Al-Qusyairi. Yang kedua, sabar atas perkara yang tanpa diupayakan. Ini maksudnya apa? Sabar atas perkara yang tanpa diupayakan. Kita tidak memohon kepada Allah, tiba-tiba Allah kita tak nak sebenarnya, tetapi tiba-tiba Allah berikan musibah kepada kita berupa kematian mungkin, berupa insiden mungkin, berupa sakit mungkin. Sabar yang kedua dinamakan sabar atas perkara yang tanpa diupayakan, tiba-tiba Allah berikan kepada kita. Sabar. Boleh paham ya ini ya? Yang pertama, sabar atas perkara yang tengah atau sedang diupayakan atau tengah dikerjakan. Yang kedua, sabar atas perkara yang tanpa diupayakan, berupa musibah tadi. Musibah kita kan tak nak juga. Kalau kita diberi pilihan, kau nak diberikan musibah atau tidak? Tentu kita jawab, kita tak nak diberikan musibah. Tetapi apalah daya, itu sudah takdir ketentuan Allah, maka kita pun kena sabar untuk menerimanya. Semua orang pasti akan mengalami yang disebut dengan musibah, maka sabarlah atas musibah itu. Bila Allah berikan musibah, itu bukan berarti Allah tak sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah tengah uji macam mana ketaatan kita kepada Allah. Adakah dengan musibah itu kita semakin
Adakah dengan musibah itu kita semakin mengembalikan diri kita kepada Allah, atau justru dengan musibah itu kita semakin mencaci maki Allah? Apa maksudnya mencaci maki Allah? Sabar atas segala musibah, Allah uji kita. Adakah kita semakin mengembalikan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, semuanya ini pasti akan kembali kepada Engkau? Atau justru kita mencaci Allah, ya Allah, betapa tidak adilnya kepada aku, ya Allah, aku yang ahli ibadah, aku yang berusaha taat kepada Engkau, Engkau turunkan musibah kepadaku, sementara orang-orang di luar sana nampak tak taat pun kepada Engkau, justru Kau berikan kenikmatan. Berarti kita ingkar, mencaci Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kelima, kesejahteraan yang kelima ketika berada di dunia adalah wasyukru 'alan nikmati, syukur atas segala nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadah, yang ketiga rizki yang halal, yang keempat sabar, yang kelima adalah berupa nikmat, berupa syukur atas nikmat-nikmat Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah cukup bila Allah berikan nikmat kepada kita, apapun itu bentuknya nikmat, boleh berupa harta, boleh berupa sehat, boleh berupa umur yang panjang, apakah cukup kita bersyukur hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah? Jawabnya tidak cukup kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Allah berikan harta semisal kepada kita, tak cukup kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, kena ingat di dalam harta kita ada hak orang yang memerlukan, ada hak orang lain yang perlu kita berikan. Dengan nikmat umur yang oleh Allah berikan kepada kita, apakah cukup kita hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah? Tidak cukup, tetapi umur kita gunakan untuk kebaikan. Begitulah para jamaah, syukur kita, syukur mengucapkan alhamdulillah melalui lisan kita, tetapi perbuatan kita, hal kita, kena kita dengan cara tadi. Kalau Allah berikan harta, tidak cukup dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah dengan benda yang oleh Allah berikan, kemudian kita sisihkan untuk orang lain. Itulah yang dinamakan bersyukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan hati-hati bagi orang-orang yang keluar daripada syukurnya, Allah ancam dengan sangat tegas, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tak syukur dengan harta, tengoklah cerita macam mana cerita Qarun, tak syukur dengan Allah berikan harta kepadanya, maka Allah tenggelamkan harta tersebut beserta dengan orangnya. Apalagi tak syukur karena jawatan, tengoklah Fir'aun, tak syukur dengan jawatannya, sombong, akhirnya Allah tenggelamkan ke dasar lautan merah. Sombong ataupun ingkar daripada syukur akan menenggelamkannya ataupun akan mengsengsarakannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa amallati fil akhirati, adapun kesejahteraan ketika berada di akhirat, yang pertama adalah ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Jadi kan ada 10 kesejahteraan, yang 5 ada di dunia, yang 5 lagi ada di akhirat. Apa sahaja 5 ketika berada di akhirat? Yang pertama adalah ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Datanglah malaikat maut nak menjabut nyawa kita, nak mengambil ruh kita. Namun malaikat maut ini memberikan rahmat berbelas kasihan kepada kita, dan ambil nyawa kita itu dalam keadaan yang halus, dalam keadaan yang pelan-pelan. Maka bahagia sekali ketika kita nanti nak mati atau sakaratul maut, datang malaikat maut nak mengambil nyawa kita. Malaikat maut merasa kasihan kepada kita, sebab kita ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Lalu diambillah nyawa kita dengan pelan-pelan. Ya Allah ya Karim, bahagia sekali kita. Pada pertemuan jauh minggu-minggu yang lalu pernah Ustaz jelaskan, di antara perkara-perkara yang perlu kita takuti adalah ayyakhudha minhul imana waqtan naz'i. Takut bila Allah akan mengambil iman kita tatkala kita naza' atau tatkala kita sakaratul maut. Ya Allah ya Karim, orang yang tidak beriman, malaikat maut tak akan berbelas kasihan kepadanya. Wakila dalam satu cerita Fir'aun itu ketika masa sehatnya
Dia senantiasa berlaku zalim, tidak beriman kepada Allah. Tetapi ketika Allah tunjuk kekuasaan Allah kepada Fir'aun dengan dibelahnya lautan merah, kemudian Fir'aun ditenggelamkan di tengah-tengah lautan merah, Fir'aun itu sempat mengucapkan kalimat amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tetapi malaikat ini dah sangat marah sekali dengan Fir'aun. Baru ditunjukkan kekuasaan Allah, baru kau beriman. Dulu ketika kau sehat macam mana? Dalam satu riwayat, Fir'aun itu ketika nak mengucapkan kalimat amantu bi Rabbi Musa, itu malaikat terus menenggelamkan Fir'aun sehingga ketika ruhnya keluar amantu bi Rabbi Musa, ini ketika ini nyawanya sudah berada di ghar sini nih. Ini kan sudah tertutup daripada pintu taubatnya, sehingga Firaun ini tidak sempat bertaubat meskipun mengucapkan kalimat amantu bi Rabbi Musa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya Karim, hati-hati yang demikian. Nanti ketika malaikat maut mengambil ruh kita, apakah malaikat maut itu dalam keadaan rahmat, berbelas kasihan kepada kita, atau halusnya nyawa kita keluar daripada tubuh kita? Itu nanti juga tergantung amal kita macam mana di dunia ini. Semakin molek amal kita di dunia, maka insya Allah malaikat maut pun akan semakin berbelas kasihan kepada kita ketika mengambil daripada nyawa kita. Berhubungan dengan ini, ada satu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mempunyai gelar Khalilullah. Nabi Ibrahim itu mempunyai gelar Khalilullah. Khalilullah itu maksudnya apa? Khalilullah itu maknanya kekasih Allah. Ketika Nabi Ibrahim ini nak diambil ruhnya, oleh malaikat maut, Nabi Ibrahim ini mengatakan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, pernahkah engkau tahu ada kekasih yang tega mengambil nyawanya seorang kekasih? Maksudnya, wahai malaikat maut, adakah engkau pernah tahu ada kekasih yang tega menjabut atau mengambil nyawanya orang yang dikasihi? Yang tidak lain itu maksudnya Allah. Adakah engkau tahu ada kekasih yang bermakna Allah itu tega mengambil orang yang dikasihi, yang tidak lain adalah Nabi Ibrahim. Itu malaikat tak jadi mengambil ruhnya, itu enggak jadi. Lalu malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim mengatakan demikian. Lalu Allah pun katakan kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa adakah orang yang kata cinta kepada kekasih tak nak berjumpa kepada kekasih? Paham ya kalimat ini? Sampaikan kepada Ibrahim, adakah orang yang katanya cinta kepada kekasih tetapi dia tak nak berjumpa kepada kekasih? Alhasil ketika disampaikan ini, Nabi Ibrahim, kalau macam tu ambillah ruhku, aku nak berjumpa dengan kekasihku. Ya Allah ya Karim, kira-kira nih Allah ini jadi kekasih kita atau tidak nih? Jadi kekasih kita ya semuanya. Berarti sudah siap mati ini kira-kira semuanya. Insya Allah ya sudah siap mati. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau tak siap mati berarti tak siap nak jumpa dengan kekasih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya Karim. Kemudian perkara yang kedua, kesejahteraan ketika berada di akhirat yang kedua adalah la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Tidaklah menakut-nakuti. Ini kesejahteraan atau kebahagiaan yang kedua ketika berada di akhirat. Yang kedua, tidaklah menakut-nakuti malaikat mungkar dan nangkir ketika kita berada di alam kubur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah pasti nanti ketika kita nanti mati, kemudian kita dihantarkan di alam kubur, kemudian orang-orang yang menghantar kita meninggalkan alam kubur kita, maka diterangkan dalam satu hadis, fayatihi malakani syadidal intihari. Bila sudah demikian, maka datanglah dua malaikat yang bernama Mungkar dan Nangkir, syadidal intihari, dalam keadaan yang dalam keadaan yang muka geram, apa bahasa ini? Garang. Fayatihi malakani syadidal intihari. Bila sudah demikian, maka datanglah dua malaikat dengan wajah yang garang. Kemudian fayang tahiranihi,
Kemudian dua malaikat ini akan menarik kedua tangan si mayat. Wa yujlisanihi. Kemudian dua malaikat ini akan mendudukkan si mayat. Fayaqulani, lalu dua malaikat ini akan bertanya lahu terhadap si mayat. Apa pertanyaan yang akan disampaikan dua malaikat kepada si mayat ini? Yang pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Kemudian yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Dalam satu riwayat yang lain, tiga pertanyaan ini akan ditambah dengan tiga pertanyaan yang lain. Tiga pertanyaan lain adalah yang pertama, ma kitabuka, apa kitabmu? Kemudian yang kedua, aina kiblatuka, mana kiblatmu? Yang keempat adalah man ikhwanuka, siapa teman-temanmu? Inilah 6 pertanyaan yang nanti akan ditanya oleh malaikat mungkar nangkir kepada kita ketika kita berada di alam kubur. Mungkin sekarang kita mudah untuk menjawabnya. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang yang tak iman pun mungkin, atau orang yang tak seberapa taat pun mungkin, ini boleh menjawabnya Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Tetapi mereka-mereka yang tak taat, mereka-mereka yang tak beriman, ketika nanti di alam kubur pasti akan sangat sulit sekali menjawab daripada pertanyaan dua malaikat ini. Para ulama mengatakan, adapun keenam soalan yang oleh malaikat ini akan tanyakan kepada kita ketika berada di alam kubur akan sangat mudah dijawab bagi mereka-mereka yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat. Apa maknanya? Sebab semua jawaban-jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh dua malaikat mungkar dan nangkir ini, semua jawabannya terdapat di dalam ibadah sholat kita. Coba kita tengok. Yang pertama, malaikat mungkar dan nangkir akan bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang tentu kita akan jawab Allahu Rabbi. Kalimat Allah senantiasa kita sebut dalam ibadah sholat kita. Ketika kita takbir, apa kalimat yang pertama kali kita sebut? Berupa kalimat Allahu Akbar. Rukun dalam ibadah sholat diantaranya adalah takbir. Ketika kita takbir Allahu Akbar, takbir. Adapun takbir-takbir yang lain itu bukan termasuk rukun daripada ibadah sholat. Jadi kalau semisal sholat kita ada 5 waktu, maka kita menyebutkan kalimat Allah itu 5 kali. Belum termasuk daripada takbir-takbir yang lain. Maka bila dihitung dengan takbir-takbir yang lain, maka kita menyebut kalimat Allah itu sebanyak 68 kali dalam satu hari satu malam. Ya Allah ya Karim, 68 kali. Ini saya hitunglah, coba nanti dihitung balik nanti sampai rumah. Tak sempat Ustadz hitung, ya sudah kalau macam itu ikut kata Ustadz sahaja. 68 kali. Belum lagi ditambah dengan zikir kita, belum lagi ditambah dengan sholat sunnah kita. Maka orang yang istiqomah menjalankan ibadah sholatnya, insya Allah akan mudah menjawab ketika ditanya man rabbuka, Allahu Rabbi, akan mudah karena kita terbiasa mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah madinuka, apa agamamu? Kita istiqomah melaksanakan ibadah sholat, mudah untuk kita jawab ketika nanti berada di alam kubur. Kenapa? Kita sudah istiqomah melaksanakan sholat, ataupun mulai sudah sholat kita sadar bahwa satu-satunya agama pada saat ini yang mewajibkan untuk melaksanakan sholat hanya agama Islam. Maka kita pun akan mudah, Islamu dini, Islam adalah agamaku. Boleh difaham untuk yang kedua ini. Yang ketiga, akan ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Akan ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Maka bagi mereka yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat akan mudah untuk menjawab Muhammadun Nabiyyi. Kenapa? Sebab dalam ibadah sholat kalimat Muhammad itu kita sebutnya banyak kali. Di antara adalah ketika kita melaksanakan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak kali kita sebutnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya Karim, semoga kita nanti dipermudah untuk menjawab soalan-soalan para malaikat. Kemudian yang keempat, malaikat mungkar dan nangkir akan bertanya, ma kitabuka,
apa kitabmu? Sekali lagi, bagi mereka yang istiqomah melaksanakan ibadah sholatnya akan mudah untuk menjawab Al-Qur'anu kitabi. Quran adalah kitabu. Al-Quran adalah kitabku. Apa kaitannya dengan sholat? Ketika kita sholat senantiasa membaca suratul Fatihah, kemudian selepas suratul Fatihah kita membaca surat-surat yang lain, dan kita sadar bahwa suratul Fatihah dan surat-surat yang lain hanya terdapat dalam Al-Quran, maka kita akan mudah untuk menjawab Al-Qur'anu kitabi. Kemudian yang kelima, malaikat mungkar dan nakir akan bertanya, aina kiblatuka, mana kiblatmu? Pun sama, ketika orang istiqomah melaksanakan sholat, maka akan mudah untuk menjawab, Ka'bah kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Kenapa? Sebab kalau kita melaksanakan sholat itu senantiasa menghadap kiblat. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kiblat kita itu Ka'bah, bukan Mekah ya, beda ya. Bukan Mekah. Ka'bah, kalau Mekah itu ya kota, kalau Ka'bahnya itu yang bersegi 4 itu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ya banyak sekali perihal tentang permasalahan. Jadi begini, yang pernah pergi umroh mungkin tahu Ka'bah itu kira-kira ukurannya itu berapa meter persegi. Ka'bah persegi 4 itu kira-kira ukurannya berapa? Ada yang mengatakan 14, ada yang 16 meter persegi. Nah, kalau semisal kita sholat di negara ini, di negara Malaysia, kita kan sholat menghadap kiblat atau menghadap ke Ka'bah. Kalau semisal masjidnya itu lebih, kalau masjidnya itu atau di Malaysia ini ada masjid yang masjidnya itu panjangnya atau lebarnya ini lebih daripada 16 meter, itu kira-kira yang paling samping sana atau yang paling sana itu menghadap kiblat apa tidak? Ayo, boleh paham ya ini ya pertanyaan saya. Justru kan begini kan, ini kan Ka'bah 16 meter 16 atau 14 meter. Kemudian kita sholat ini menghadap ke Ka'bah. Nah kebetulan masjidnya ini lebih besar, lebarnya ini mungkin 20 meter atau 30 meter. Berarti yang kesananya, yang kesana itu kira-kira menghadap ke Ka'bah apa tidak? Nah kalau nggak menghadap ke Ka'bah gimana? Boleh jawab. Atau harus sholatnya kalau misal nak menghadap ke Ka'bah, semuanya menghadap ke Ka'bah, berarti sholatnya harus begini, softnya harus begini. Paham ya ini ya? Jadi macam mana kalau semacam itu? Ya sudah, menghadap Ka'bah itu qadron, kira-kira saja. Maksudnya kita kira-kirakan bahwa kita itu menghadap ke Ka'bah. Ya sudah, kalau Ka'bahnya ke sana, kira-kira kita ini menghadap ke sana, semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keenam, yang terakhir ketika malaikat maut menanyakan kepada kita, man ikhwanuka, maka kita jawab al muslimuna wal muslimatu ikhwani. Kaitannya dengan sholat, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka kawan-kawan di sekitar kita bukanlah orang lain, tidak lain adalah orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat dikatakan dalam satu hadis, as-sholatu imadduddin, sholat adalah tiang agama yang kita tak boleh meninggalkannya dalam kondisi apapun. Ustadz umpamakan bahwa ini botol ini adalah agama. Ustadz perumpamakan, botol ini adalah agama. Dalam rukun Islam kita ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bila mampu. Bila semuanya ini kita laksanakan, maka kita boleh memegang agama kita dengan erat, takkan runtuh agama kita. Tapi macam mana bila kita tidak melaksanakan daripada rukun yang Islam itu? Yang kelima, rukun Islam yang tidak kita kerjakan mungkin ibadah haji, karena kita tak mampu, maka Allah tak wajibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Agama kita masih boleh kita pegang lagi, masih erat lagi kita pegang. Yang keempat tidak kita laksanakan, berupa apa? Berupa puasa tidak kita kerjakan. Mungkin karena kita sakit, mungkin karena tua, mungkin karena kita tengah musafir. Macam mana? Boleh untuk tidak kita kerjakan. Agama masih boleh kita pegang lagi. Yang ketiga, kita tidak melaksanakan zakat disebabkan karena mungkin kita miskin.
Tak ada harta yang boleh kita buat zakat. Agama masih boleh kita pegang lagi. Tetapi bila kita sudah tidak melaksanakan ibadah solat, macam mana? Kita lepaskan yang kedua, maka tentu botol ini akan jatuh, akan runtuh. Begitulah agama kita akan runtuh bila kita tidak melaksanakan ibadah solat. As-salatu imadduddin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, haji, puasa, zakat itu boleh kita tinggalkan apabila ada uzur yang syar'i, tetapi salat tetap wajib untuk kita kerjakan dalam kondisi apapun, tetap wajib untuk kita kerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, masih dalam bahasan al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Kesejahteraan itu ada 10 perkara, 5 ada di dunia dan 5 lagi ada di akhirat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan pada minggu hadapan. Insyaallah. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.